Terkepung puluhan tentara neo-Nazi Ukraina mati dihujani artileri Rusia. White supremacists or neo-Nazis here connecting through social media online with like-minded individuals overseas, and in some cases actually traveling overseas to train. Over the last few years, experts in violent extremism have grown especially alarmed about the Azov movement. The group emerged from the revolution that swept across Ukraine in 2014, and it has gotten a lot stronger amid the ongoing war with pro-Russian forces in eastern Ukraine. The fighting in that region has become a kind of ideal breeding ground for militias like Azov. At their public events, one thing that surprised me was how many Ukrainians tend to see Azov not as militants or extremists, but as war heroes. In Kiev, the capital, I watched an Independence Day parade where veterans of the Azov battalion marched alongside other volunteer militias, surrounded by cheering crowds who thanked them for defending Ukraine against Russia. But even at the march, there were signs of the far-right ideology that's so common inside Azov. The symbols on their flags have been especially controversial. Azov says it combines the letters I and N for idea of nation, but extremism experts see it as an emblem of Nazism. The official symbol of Azov is a version of Volksangel. It was one of the symbols of one of SS division during the World War II. It is one of more or less usual symbols for neo-Nazi groups all over the world. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporizhia Vladimir Rogov kembali mengabarkan insiden pertempuran di wilayahnya. Puluhan tentara neo-Nazi Ukraina dinyatakan tewas usai terkepung dan menjadi sasaran empuk artileri militer Rusia. Khusus peristiwa ini, Rogov baru memberikan informasi sementara serangan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia VSRF terhadap pasukan neo-Nazi Ukraina berlangsung awal pekan ini, Senin 7 November 2022. Dijelaskan Rogov, pasukan neo-Nazi yang berasal dari resimen Azov Garda Pertahanan Nasional Ukraina mencoba menerobos garis pertahanan pasukan Rusia di Zaporizhia. Akan tetapi unit artileri militer Rusia langsung merespon dan menggagalkan upaya tersebut. Serangan dilancarkan regu artileri Rusia setelah mengetahui unit militer Ukraina tersebut memasuki kota Orikhiv di sebelah tenggara dan Hulipole di timur Zaporizhia. Milisi dari Batalion Neo-Nazi Azov Ukraina berusaha untuk maju di daerah Republik Zaporizhia, tetapi didorong mundur dan menderita puluhan korban. Ucap Rogov dilansir dari kantor berita Rusia TASS. Ini terjadi pada 7 November. Mereka memasuki daerah Orekov dan Guliopole dan regu artileri kami menyelimuti mereka dengan tembakan. Puluhan gerilyawan tewas dan sisanya mundur, kata pejabat regional Zaporizhia. Rogov mengungkapkan sekitar 700 pasukan operasi khusus Ukraina SSO yang dilatih oleh Satuan Elite Special Air Service SAS Inggris telah tiba di Zaporizhia. Kedatangan pasukan ini adalah untuk merebut kembali pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Energodar yang dikuasai pasukan Rusia. Pasukan ini bakal menyeberangi sisi timur Sungai Dnieper dan mendirikan basis sebelum menyerang. Tak hanya itu, Angkatan Bersenjata Ukraina juga memobilisasi pasukan tempur dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista dalam jumlah besar ke Zaporizhia. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu telah memberikan instruksi penarikan pasukan dari sisi barat Sungai Dnieper untuk memperkuat pertahanan terhadap serangan Ukraina di sisi timur. Khusus peristiwa ini, Rogov baru memberikan informasi sementara serangan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia VSRF terhadap pasukan neo-Nazi Ukraina berlangsung awal pekan ini, Senin 7 November 2022. Dijelaskan Rogov, pasukan neo-Nazi yang berasal dari resimen Azov Garda Pertahanan Nasional Ukraina mencoba menerobos garis pertahanan pasukan Rusia di Zaporizhia. Akan tetapi unit artileri militer Rusia langsung merespon dan menggagalkan upaya tersebut. Serangan dilancarkan regu artileri Rusia setelah mengetahui unit militer Ukraina tersebut memasuki kota Orikhiv di sebelah tenggara dan Hulipole di timur Zaporizhia. Milisi dari Batalion Neo-Nazi Azov Ukraina berusaha untuk maju di daerah Republik Zaporizhia, tetapi didorong mundur dan menderita puluhan korban. Ucap Rogov dilansir dari kantor berita Rusia TASS. Ini terjadi pada 7 November. Mereka memasuki daerah Orekov dan Guliopole dan regu artileri kami menyelimuti mereka dengan tembakan. Puluhan gerilyawan tewas dan sisanya mundur, kata pejabat regional Zaporizhia.
Rogov mengungkapkan sekitar 700 pasukan operasi khusus Ukraina (SSO) yang dilatih oleh Satuan Elite Special Air Service (SAS) Inggris telah tiba di Zaporizhia. Kedatangan pasukan ini adalah untuk merebut kembali pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Energodar yang dikuasai pasukan Rusia. Pasukan ini bakal menyeberangi sisi timur Sungai Dnieper dan mendirikan basis sebelum menyerang. Tak hanya itu, Angkatan Bersenjata Ukraina juga memobilisasi pasukan tempur dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista dalam jumlah besar ke Zaporizhia. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu telah memberikan instruksi penarikan pasukan dari sisi barat Sungai Dnieper untuk memperkuat pertahanan terhadap serangan Ukraina di sisi timur. Khusus peristiwa ini, Rogov baru memberikan informasi sementara serangan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia VSRF terhadap pasukan neonazi Ukraina berlangsung awal pekan ini, Senin 7 November 2022. Dijelaskan Rogov, pasukan neonazi yang berasal dari resimen Azov Garda Pertahanan Nasional Ukraina mencoba menerobos garis pertahanan pasukan Rusia di Zaporizhia. Akan tetapi unit artileri militer Rusia langsung merespon dan menggagalkan upaya tersebut. Serangan dilancarkan regu artileri Rusia setelah mengetahui unit militer Ukraina tersebut memasuki kota Orikhiv di sebelah tenggara dan Hulipole di timur Zaporizhia. Milisi dari Batalion Neonazi Azov Ukraina berusaha untuk maju di daerah Republik Zaporizhia, tetapi didorong mundur dan menderita puluhan korban. Ucap Rogov dilansir dari kantor berita Rusia TASS. Ini terjadi pada 7 November. Mereka memasuki daerah Orekov dan Guliopole dan regu artileri kami menyelimuti mereka dengan tembakan. Puluhan gerilyawan tewas dan sisanya mundur, kata pejabat regional Zaporizhia. Rogov mengungkapkan sekitar 700 pasukan operasi khusus Ukraina (SSO) yang dilatih oleh Satuan Elite Special Air Service (SAS) Inggris telah tiba di Zaporizhia. Kedatangan pasukan ini adalah untuk merebut kembali pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Energodar yang dikuasai pasukan Rusia. Pasukan ini bakal menyeberangi sisi timur Sungai Dnieper dan mendirikan basis sebelum menyerang. Tak hanya itu, Angkatan Bersenjata Ukraina juga memobilisasi pasukan tempur dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista dalam jumlah besar ke Zaporizhia. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu telah memberikan instruksi penarikan pasukan dari sisi barat Sungai Dnieper untuk memperkuat pertahanan terhadap serangan Ukraina di sisi timur. Khusus peristiwa ini, Rogov baru memberikan informasi sementara serangan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia VSRF terhadap pasukan neonazi Ukraina berlangsung awal pekan ini, Senin 7 November 2022. Dijelaskan Rogov, pasukan neonazi yang berasal dari resimen Azov Garda Pertahanan Nasional Ukraina mencoba menerobos garis pertahanan pasukan Rusia di Zaporizhia. Akan tetapi unit artileri militer Rusia langsung merespon dan menggagalkan upaya tersebut. Serangan dilancarkan regu artileri Rusia setelah mengetahui unit militer Ukraina tersebut memasuki kota Orikhiv di sebelah tenggara dan Hulipole di timur Zaporizhia. Milisi dari Batalion Neonazi Azov Ukraina berusaha untuk maju di daerah Republik Zaporizhia, tetapi didorong mundur dan menderita puluhan korban. Ucap Rogov dilansir dari kantor berita Rusia TASS. Ini terjadi pada 7 November. Mereka memasuki daerah Orekov dan Guliopole dan regu artileri kami menyelimuti mereka dengan tembakan. Puluhan gerilyawan tewas dan sisanya mundur, kata pejabat regional Zaporizhia. Rogov mengungkapkan sekitar 700 pasukan operasi khusus Ukraina (SSO) yang dilatih oleh Satuan Elite Special Air Service (SAS) Inggris telah tiba di Zaporizhia. Kedatangan pasukan ini adalah untuk merebut kembali pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Energodar yang dikuasai pasukan Rusia. Pasukan ini bakal menyeberangi sisi timur Sungai Dnieper dan mendirikan basis sebelum menyerang. Tak hanya itu, Angkatan Bersenjata Ukraina juga memobilisasi pasukan tempur dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista dalam jumlah besar ke Zaporizhia. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu telah memberikan instruksi penarikan pasukan dari sisi barat Sungai Dnieper untuk memperkuat pertahanan terhadap serangan Ukraina di sisi timur.